podcast hari ini kita akan membahas dan menjelajahi masalah yang sering kali mengganggu proses belajar, yaitu sulitnya konsentrasi atau seringnya lupa dalam belajar ya ketika kita belajar. Oke, baik, di sini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh siswa kelas 3 SMP ya, yaitu ada Belva dan Salwa. Hai, saya. Oke nih, kalau boleh tahu ya, apa ya? Pernah nggak sih gitu kan, kalian merasakan sulitnya konsentrasi ketika belajar itu dimulai? Oke deh, Belva dulu atau Salwa dulu nih? Belva dulu, oke boleh. Sebenarnya nggak ya. Pernah? Kalau boleh tahu kenapa tuh alasannya bisa terjadinya sulit konsentrasi dalam belajar itu? Ya, karena ngantuk. Ngantuk. Terus selain ngantuk apa lagi tuh? Karena malas aja. Malas, selain malas, ngantuk, malas, terus? Udah. Oke, kalau Salwa, kenapa tuh bisa terjadinya sulit konsentrasi dalam belajar? Ya, ngantuk juga. Ngantuk juga. Terus selain ngantuk? Kadang pikirannya masih di mana-mana. Oh, pikirannya masih belum terfokuskan ya, masih jalan-jalan kemana-mana. Oke, itu pengalaman pribadi kalian ya. Terus yang kedua nih, selanjutnya apa sih gitu kan penyebabnya yang bisa memicu kalian itu sulit untuk konsentrasi dalam belajar? Pemicunya tuh apa? Ngantuk. Selain ngantuk deh. Selain ngantuk deh. Terkadang pelajarannya nggak suka. Oh, kadang pelajarannya nggak suka. Saya nggak suka dengan pelajarannya. Kenapa tuh? Kalau kayak kurang ngejelasinnya tuh kurang apa sih namanya, Kurang jelas. Ya, Kurang jelas. Oke. Menurut kalian nih, pernah nggak sih kalian merasa lingkungan belajar di sini di sekolahan itu mempengaruhi kemampuan kalian dalam fokus ke pelajaran kayak gitu? Enggak. Lingkungan yang ada di sini nih, ketika kalian belajar tuh merasa terfokuskan atau enggak gitu? Apakah itu dapat menyebabkan kalian merasa sulit konsentrasi dalam belajar atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja. Kalau misalkan Salwa? Biasa-biasa aja ya. Berarti mendukung ya. Ketika kalian itu sulit merasa konsentrasi dalam belajar ya, pernah nggak sih kalian itu merasa kayak minder gitu tuh, kayak kurang percaya diri? Pernah? Kalau Belva, gimana tuh rasanya ketika kalian itu kurang percaya diri ketika sulit konsentrasi? Kecewa aja, nggak bisa ngertiin pelajaran itu. Kecewa ya, kayak nyesel gitu, kenapa sih kita tuh nggak susah masuknya, kayak kesal ke diri kita sendiri ya. Iya. Kenapa sih nggak masuk gitu kan, padahal mencoba untuk supaya cepat masuk gitu kan ya. Nah, kalian pernah nggak mencoba untuk mengatasi masalah kesulitan belajar ini ketika kurang fokus, ketika kita itu nggak konsentrasi, mencoba gitu kalian tuh supaya fokus gitu tuh, supaya konsentrasi dalam belajar? Pernah nggak sih mencobanya? Dengan cara seperti apa tuh biasanya? Dengan cara Bismillah. Cara apa? Cuci muka ya, wudhu biasanya anak santri itu ya. Terus selain itu dicubit ya sama temannya apa sama gurunya? Sama kita-kitanya. Oh, sama kitanya, biar fokus lagi gitu ya. Ngantuk. Biar nggak ngantuk. Iya, karena biasanya kalau yang namanya santri itu bawaannya ngantuk mulu ya, kayak gitu. Oke. Nah,
Nah, kalau boleh tahu nih, strategi apa sih ya yang bisa kalian lakukan, yang bisa diterapkan oleh kalian dalam meningkatkan daya ingat kalian itu? Dengan cara seperti apa gitu kalian itu supaya pelajarannya masuk, supaya cepat ketangkep gitu tuh kalian tuh lakuin apa? Baca-baca buku di luar kelas. Baca-baca di luar kelas. Oke, selain itu kalau misalkan ketika KBM berlangsung supaya daya ingat kalian itu cepat ketangkap itu seperti apa tuh yang kalian lakukan? Ini kenapa nih Belva tuh kayak tegang banget ya? Santai aja, santai kita mah. Ini bukan lagi ujian. Kenapa? Gimana Belva? Kalau dari Belva sendiri sih? ngapalin tapi jangan ngantuk nanti. Oh, ngapalin ya. Selain ngapalin nih, kayak mencatat pelajaran-pelajarannya supaya kan biasanya kan kayak matematika itu kan banyak rumus-rumusnya tuh. Nah, gimana kalian tuh supaya cepat mengingat apa ya di kepala kita itu menghafal rumus-rumusnya kayak gitu tuh. Strategi kalian itu seperti apa? Caranya seperti apa? Ditulis dulu baru diikutin dari awal. Oh gitu. Selain itu ditulis apanya tuh? Ditulis contoh dari Oh, gurunya. oke. Selain itu? Terus Iya ditulis, diperhatikannya. Kan mau nih ingatan. Terus habis itu pernah nggak sih kan udah nih ditulis contohnya. Biasanya kita itu suka apa namanya? Terutama matematika ya. Biasanya itu kan kalau matematika itu kalau saya pribadi dulu itu guru ketika misalkan udah memberikan contoh kepada kita tapi kita ingin mencobanya sendiri gitu tanpa lihat hasil yang udah dibahas bareng-bareng gitu tuh. Pernah nggak kalian? Bisa nggak sih gitu tuh? Soalnya pernah ya. Gimana tuh rasanya? Jadi kan untuk mengasah daya ingat kita juga tuh kayak gitu tuh. Pernah. Tapi nanti di Tetap- tengah-tengah bingung bingung caranya gitu ya. Iya. Iya itu untuk mengingat apa namanya? Untuk melatih daya ingat kita ya. Kalau misalkan dari segi hafalan nih kayak misalnya kalau biologi itu kan biasanya dihafalkan ya pelajaran umum itu tuh. Gimana tuh caranya kalian? Kan kayak biologi biasanya kan ada yang dihafalkan kan? Iya. Nah, itu kalian gimana tuh cara mengingatnya tuh? dibaca-baca ulang-ulang aja. Oh, dibaca ulang-ulang dengan cara yang seperti itu. Selain itu, kalau Salwa sih? Kalau saya dulu tuh kalau misalkan kayak pelajaran umum kayak gitu tuh kan kayak ada kan rumus-rumus kimia kalau dulu tuh, terus biologi juga kalau saya dihafalkan juga, terus kalau saya pribadi ya dihafalkan juga sambil ditulis terus aja kayak gitu. Selagi saya merasa belum hafal pasti saya kayak gitu. Dengan cara yang seperti itu kalau menurut saya itu cepet sih mengingatnya. Jadi bukan hanya sekedar hafal di mulut aja, tapi mencatatnya juga melatih sama aja melatih untuk daya ingat kita sendiri sih. Itu sih kalau misalkan saya pribadi mah gitu. Nah, dari dukungan eksternal ya, kalian pernah minta bantuan nggak nih dari guru atau orang tua gitu kan, teman, keluarga untuk mengatasi sulit konsentrasi dalam belajar ketika entah itu ketika kita merasa sulit konsentrasi dalam belajar di rumah ataupun di sekolahan, pernah nggak meminta bantuan? Caranya gimana sih supaya kita tuh fokus gitu, nggak sulit dalam apa namanya mengatasi belajar ini gitu. Temen deh biasanya itu kan kalau misalkan mau ujian terutama ya. Nah tuh gimana tuh? Apalagi ketika kita menghadapi ujian, apalagi ujian lisan gitu kan, pasti kan kita tuh deg-degan, akhirnya kita itu sulit berkonsentrasi gitu kan ya, sering banget tuh yang namanya lupa, betul nggak? Iya. Nah gimana tuh kalian biasanya menghadapi kayak gitu? Pernah nggak minta bantuan guru atau teman gitu tuh? Caranya seperti apa gitu? Apa tuh gimana tuh? Kayak minta awalannya aja. Awalannya, oh dengan cara meminta awalannya kayak hafalan kayak gitu, dengan mudah kayak dengan cara yang seperti itu kalian langsung konsentrasi balik lagi gitu. Oh gitu. Selain itu, iya.
kalau misalkan memang sih ketika yang namanya ujian lisan ya, terutama kalau misalkan kan pasti deg-degan ya, akhirnya kita itu sulit kan merasa konsentrasi supaya kita balik lagi itu kan pasti apa namanya sulit ya. Susah, deg-degan gitu. Kalau saya pribadi memang ya pertama apa ya, tarik nafas kan ya, supaya kita tuh nggak deg-degan, akhirnya kita tuh fokuskan lagi gitu kan ya, benar nggak sih? Bener. Iya, tarik nafas, terus buang nafas, diambil lagi nafasnya, jangan dibuang-buang terus ya. Oh. Terus habis itu mencoba untuk apa ya, Tenang. tenang, relax gitu kan ya, akhirnya kita terfokuskan lagi. Kalau misalkan pembawaannya kita apa namanya tegang kayak gitu, kita juga deg-degan, terus akhirnya nggak tahu lah, lupa semua bener-bener kalau ketika kita belajar kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ketika belajar di kelas nih merasa sulit konsentrasi ya, hal yang seperti itu biasanya seperti apa? Ini kan ketika kalian ujian nih. Kalau misalkan ketika belajar sehari-hari di kelas gitu sama guru itu biasanya gimana? Ya, kadang ngebosenin dan yang nggak ngerti aja sama apa yang dijelasin di depan. Biasanya tuh kalian apa sih bisanya kayak gitu? Ngantuk. Selain ngantuk itu, kalau yang namanya ngantuk kan memang udah kayak Teman. apa ya? Teman. Udah kayak sahabat. sahabat santri ya, biasa kebiasaan kayak gitu. Karena selain itu gurunya ngebosenin, ngejenuhin gitu ya, akhirnya pikiran kita lari kemana-mana, cucian belum ditumpuk, cucian belum dicuci segala macam ya numpuk gitu ya. Oke. Nah, menurut kalian nih peran guru, teman, teman, guru gitu kan ya, pernah gak sih menciptakan lingkungan belajar yang mendukung gitu supaya kita itu konsentrasi konsentrasi belajarnya balik lagi gitu tuh, pernah nggak? Biasanya kan ada guru yang memperhatikan kita ketika kita itu sulit untuk konsentrasi sih, ayo gimana caranya supaya kita itu semangat lagi, konsentrasi lagi dalam belajar kayak gitu tuh, pernah nggak? Pernah ya. Biasanya siapa tuh? Banyak. Hampir semua guru. Terutama Bu Buba itu. Biasanya Bu Buba itu jelasin. yang lakuin apa tuh supaya konsentrasi kita tuh balik lagi gitu, fokus lagi gitu ke belajar. Jelasin Berulang-ulang. lagi. Oh, diulang-ulang terus dengan cara Iya. Buba itu seperti itu supaya kalian fokus apa? Iya. Ini nggak pelupa kayak gitu. Oke. Kalau misalkan saya itu Buba itu Pencet bel, Bu. Ada ayat kan? ada. Kalau pada gimana tuh caranya? Adanya ngejelasin terus. Nah, terus pernah nggak apa namanya breaking ice gitu? Biasanya kan karena kita sungguh akhirnya tuh karena kita udah terlalu jenuh banget, capek banget gitu dalam belajar tuh ya, kalau udah refreshing diajak permainan kayak gitu kan biasanya fresh lagi otak itu tuh. Pernah nggak? Pernah. Sama siapa tuh biasanya? Sama Teh Ulfa. Sama Teh Ulfa ya. Biasanya kalau udah diajak kayak gitu kita juga ngerasa fresh lagi kan ya, Semangat otak lagi, lemes, ceria semangat lagi, balik lagi gitu Iya. kan ya, menjenuhkan. Oke. Nah, oke, mungkin ya itu dia ya yang dapat kita bahas pada apa yang nanya pada pertemuan kali ini ya, dalam konsentrasi ya, dalam mengatasi konsentrasi dalam belajar. Jadi ada beberapa tips yang menurut saya ya dapat diterapkan oleh kita semua. Yang pertama itu memang kita itu harus istirahat yang cukup kan ya, karena kalau misalkan kita ngerasa kelelahan aja kita gak bakalan fokus kan untuk belajar ya, gak tau buyar semua gitu kan. Terus minum air putih terutama ya, air putih yang cukup juga gitu kan. Kalau misalkan kekurangan cairan, karena kan yang namanya tubuh kita itu kan harus memang membutuhkan banyak air putih kan gitu. Kalau misalkan kekurangan aja konsentrasi kita itu pasti akan buyar gitu kan ya. Makanya memang kebutuhan air putih dalam tubuh kita itu harus tercukupi ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya memang
pola makan ya, pola makan kita itu memang harus diperhatikan ya. Makanan-makanan yang sehat dan bergizi itu memang berpengaruh sekali kalau menurut saya ya. 4 sehat 5 sempurna, ada telur, ada sayuran, air putih, ada susu, kayak gitu ya, makanan-makanan yang sehat. Terus yang selanjutnya itu memang mencatat informasi-informasi yang penting ketika kita belajar itu. Gunanya untuk apa sih mencatat informasi-informasi yang penting itu ketika kita dalam belajar? Supaya tidak lupa, terutama ya mencatat poin-poin yang penting ketika kita itu belajar gitu kan ya. Terus memang selanjutnya memang belajar di lingkungan yang tepat, yang enak, yang nyaman. Kita pasti konsentrasi kita itu tidak akan terpecah belahkan, betul nggak? Iya, betul banget gitu kan. Jadi memang yang namanya kita belajar itu suasananya itu memang harus mendukung, harus nyaman, harus enak ya, seperti itu sih. Mungkin itu tips dari sedikit tips dari saya supaya konsentrasi kita itu dalam mengatasi konsentrasi belajar, supaya kita itu nggak mudah lupa gitu terutama. Oke, Belva, Salwa, saya ucapkan terima kasih banyak udah hadir di podcast saya hari ini. Selamat beristirahat dan terima kasih banyak. Dadah.